Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel kesayangan kita ini ya teman-teman. Channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Pada kesempatan kali ini di hari Selasa tanggal 18 Juni tahun 2024. Untuk saat ini saya sedang mengambil video di tepi jalan ya teman-teman. Dan terlihat untuk kondisi jalan di kali ini lumayan cukup ramai ya. Entah itu motor maupun mobil yang sedang melintasi jalan yang ada di depan kita ini. Dan untuk kisah kali ini adalah part 2 ya teman-teman. Dan saya ingatkan terlebih dahulu untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Karena saya memberikan suara seperti ini memang sangat penting ya bagi konten seperti yang saya miliki ini. Jadi mohon untuk dimaklumi. Dan untuk kisah kali ini, selama seminggu Asep di rumah Dadang. Setiap pagi dia selalu senam. Tapi Asep tentu saja harus tahu diri bahwa dia itu menumpang di rumah sahabat karibnya, bukan tinggal di rumah orang tuanya sendiri. Karena itu, kalau sekedar masak nasi dan cuci piring, Asep mengerjakannya dengan ikhlas. Setidaknya apa yang bisa dikerjakan di rumah Dadang dia kerjakan. Dan yang seperti dianjurkan oleh Mami, Asep pun selalu minum vitamin dan suplemen tiap hari secara teratur supaya badannya tetap sehat. Kebetulan Dadang punya lemari obat yang berisi segala kebutuhan, dan Dadang pun menyuruh Asep minum vitamin dan suplemen itu tanpa harus membelinya. Dan sementara uang pemberian Mami dia simpan saja di dompet supaya dompetnya tidak kosong melompong. Suatu pagi HP yang pemberian dari Dadang itu berdering. Ternyata yang menelpon adalah Mami. Bahwasanya ada seorang klien yang ingin bertemu dengan Asep, dan dia itu bernama Bu Saron ya, wanita yang paling tajir di antara klien selama ini. Dan Mami juga menyuruh Asep untuk
standby di salon sebelum jam 5 sore. Setelah mendapat telepon dari mami tersebut, Asep pun bergegas menghampiri Dadang yang berada di kamarnya, memberitahu bahwasanya ada seorang klien yang ingin bertemu dengan Asep. Dan Dadang pun menyuruh Asep untuk membawa beberapa style pakaian, bahwasanya dia pasti bakal menginap jika berangkatnya pada sore hari.
Sebelum jam 5 sore, Asep sudah membawa tas kulit pinjaman dari Dadang, berisi 2 setel pakaian. Lalu berangkat meninggalkan rumah Dadang menuju rumah Mami yang perumahannya hampir berseberangan dengan perumahan Dadang. Dan jam 5 kurang 10 menit Asep sudah tiba di rumah yang bagian bawahnya dipakai untuk salon kecantikan itu. Dan tepat jam 5 sore, sebuah mobil tua berhenti di depan rumah Mami. Sopir tua itu pun tampak sudah tua. Mungkin usianya sudah 60 tahun lebih. Dia hanya berbicara sebentar dengan Mami. Kemudian Mami pun menoleh kepada Asep dan mengatakan, "Suruh ikut Pak sopir itu saja." Lalu tanpa bicara sepatah apapun, Asep masuk ke dalam mobil tua. Dan setengah jam lebih dia duduk di dalam mobil itu tanpa bicara sepatah kata pun, karena Pak sopir tua itu tidak bicara apa-apa. Dan ketika hari sudah mulai remang-remang menuju malam, Pak sopir tua itu menghentikan mobil yang dikemudikannya, lalu menunjuk sebuah sedan panjang yang biasa disebut limosin ya. Dan Pak sopir itu pun menyuruh Asep untuk pindah ke dalam mobil limosin tersebut. Kemudian pintu belakang kanan mempersilahkan Asep untuk masuk. Kemudian dia pun masuk ke dalam limosin itu, lalu menemukan beberapa hal di dalamnya, bahwa di dalam antara set sopir dengan set di belakang dibatasi oleh dinding berkaca yang ditutupi lagi oleh tirai, bahwa di kanan kiri jok yang diduduki oleh Asep juga ditutupi oleh tirai, sehingga Asep tidak bisa melihat keluar. Dari luar pun takkan bisa melihat ke dalam. Tapi yang terpenting di dalam mobil itu ada seorang wanita yang Asep taksir usianya di atas 30 tahun, tapi di bawah 40 tahun. Mengenakan baju mantel panjang seperti jubah berwarna coklat tua. Begitu Asep duduk di samping kanannya, wanita itu menjabat tangannya sambil memperkenalkan diri. Dan di dalam mobil limosin itu pun mereka melakukan tugas pertamanya untuk memulai acaranya ya, supaya tidak canggung lagi.
Ternyata mobil limosin itu menuju ke sebuah villa yang sangat megah. Setelah Asep masuk, Tante Sharon pun menutup dan menguncikan pintu depan villa, lalu memegang pergelangan tangan Asep dan menuntunnya memasuki sebuah kamar yang serba mewah isinya. Namun Asep bersikap biasa-biasa saja, tidak menengok ke sana ke sini, saking kagumnya melihat segala benda yang serba mewah di dalam kamar itu. Takut dibilang kampungan. Dan di dalam villa mewah itulah akhirnya terjadi sebuah kejadian yang sangat menakjubkan yang terjadi di antara mereka berdua. Dan mereka pun saling membuka latar belakang mereka masing-masing. Kenapa Asep bisa bekerja di tempat mami tersebut, dan kenapa juga Tante Sharon yang terkenal seorang pengusaha bisa sampai melakukan hal yang seperti itu. Dan nanti bakal terjawab semuanya di akhir cerita kali ini. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.